Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ini saya akan memberikan tutorial bagaimana kita mendesain company profile. Ya, biasanya company profile itu sifatnya statis ya. Biasanya banyak tulisan, banyak gambar gitu. Nah, tapi banyakkan company profile biasanya info-infonya terbatas dan kurang interaktif gitu ya. Jadi di sini saya nyoba untuk mendesain company profile dengan komponen-komponen desain yang lebih interaktif. Di sini company profile-nya adalah jasa wisata, jasa pariwisata gitu ya. Saya memilih ini supaya ada beberapa komponen-komponen yang biasanya tidak ada di dalam website-website company profile. Ya, seperti tombol ini biasanya nggak ada, kemudian galeri seperti ini, kemudian nanti ada juga komponen kartu ya, kartu seperti ini. Ya, mungkin itu ya sekilas untuk tampilannya seakan nanti seperti ini. Oke, nah ini project yang sudah saya buat ya. Nanti kita buat dari awal ya. Bismillah ya. Oke, kita pertama adalah kita klik file new. Oke, di Figma kita biasa menggunakan yang namanya frame ya untuk bekerja. Ya, di frame ini kita pilih desktop. Desktopnya ukuran di sini saya lebarnya 1440 dan tingginya 1024 1024. Oke. Sebelum itu kita namai dulu filenya ya. Filenya adalah company profile. Untuk ini aja. Oke. Ya, silakan nanti di save dengan company profile ya. Kalau di sini kan saya sudah company profile, nah saya buat file baru lagi dengan company profile 1. Kemudian di sini sudah ada frame. Frame-nya kita namai juga dengan landing page ya. Karena ini company profile-nya itu berupa landing page. Ya, landing page itu website yang hanya satu halamannya itu cuma satu ya, seakan-akan halamannya cuma satu, di scroll sampai bawah, kemudian info-infonya sudah ada dalam satu halaman. Itu konsep dari landing page ya. Pertama-tama ini sudah frame-nya kita buat dengan nama landing page. Oke, sebelum lebih jauh kita harus menginstal plugins ya. Ini saya sudah menginstal beberapa plugins yang nanti akan membantu desain kita ya. Kalian bisa ke sebelah sini ya, main menu, kemudian plugins, kemudian browse plugin in community. Oke,
Kemudian ini ada beberapa yang biasanya saya install, yaitu Unsplash. Nah, Unsplash ini plugin untuk mencari background atau wallpaper ya. Ini Unsplash. Kemudian bisa juga Iconify untuk icon ya, atau material design icon. Kemudian untuk tulisan saya install Lorem Ipsum. Kemudian boleh wireframe atau, nah ini ada beberapa juga avatar ya, avatar biasanya untuk desain akun ya, akun pengguna biasanya nanti ada gambar-gambar orang di sini ya. Mungkin yang perlu diinstal untuk sekarang itu Unsplash, kemudian Iconify atau material design icon ini ya. Oke, itu saja dulu ya. Setelah, oh maaf, terlewat ya, sama ini Lorem Ipsum. Oke, nanti ini untuk mengisi bagian-bagian teks yang masih konsep ya. Oke, setelah nanti diinstal, tampilannya akan muncul di sini semua. Oke, yang pertama kita buat dulu bagian menunya. Bagian menu di sebelah paling atas, nah, kita taruh kotak di sini. Kemudian kita buat logonya perusahaan Advento. Oke, ya, Advento kita taruh di sini. Kemudian di sebelah kanan ini kita pilih center. Teksnya saya ganti dengan font Prodis ya. Ini kalian boleh pilih dengan font yang mana saja yang sesuai selera kalian. Kemudian ukurannya saya ganti ke 48. Untuk header font 48. Kemudian baris menunya di sini saya kasih teks, fontnya saya ganti dengan yang lain ya, mungkin biar tidak bosan. Rubik ya. Home saya ganti ukurannya jadi 14, terlalu kecil, 18 ya. Ya cukup ini ya, ukuran 18. Nah, kemudian fontnya berbeda dengan font yang ada di judul. Di sini menunya home, kemudian kita duplikat dengan CTRL-D ya. Ulangi, CTRL-D, kemudian kita tekan CTRL lagi, kemudian kita bukan CTRL, tekan shift ya. Oh maaf, belum saya tekan CTRL-D. Sudah ini harusnya sudah ya. Ctrl D. Oke ya, sambil mendrag seperti ini kita tekan tombol shift ya. Kemudian CTRL D lagi, CTRL D lagi ya, sampai 4. Oke, kita sudah punya 4 menu halaman ya. Ini saya ganti biaya, kemudian sini fasilitas, kemudian di sini about ya.
Oke, kemudian saya mau menambahkan satu tulisan di sini yang besar, yang itu mengekspresikan atau yang bersifat persuasif gitu ya, untuk menarik pengunjung. Ini saya ganti fontnya ukuran 64. Sini kita tulis start your journey. Oke. Kemudian di bawah tulisan ini nanti kita kasih paragraf di sini ya, dengan plugin. Nah, itu tujuannya kita menginstal plugin Lorem Ipsum. Klik di sini, kemudian Lorem Ipsum. Oh, sorry. Kita klik teks dulu, kemudian buat kotak seperti ini ya. Kemudian fontnya 12 mungkin, dengan font Rubik. Oke, ke main menu, kemudian plugins, Lorem Ipsum. Kemudian di sini kita pilih yang auto generate. Nah, ini sudah langsung otomatis terisi. Ya, semisal paragrafnya terlalu banyak gitu ya, baris kalimatnya terlalu banyak, kita bisa hapus. Ini saya butuh segini saja. Kemudian tulisannya saya ganti ukurannya jadi 14. Oke. Ini misalnya sebagai deskripsi ya, atau narasi. Kemudian setelah ini kita buat elemen tombol ya, dengan menggunakan rectangle. Sini, kemudian kita tarik, sesuaikan, kemudian kita taruh di tengah. Nah, semisal ketika kita merubah posisinya tidak menemukan posisi tengah gitu ya, misalnya kita sembarang aja di sini misalnya. Nah, ini kan kita tidak tahu ini di tengah atau belum. Nah, ini kita klik tombolnya, kemudian kita tekan di sebelah sini align horizontal center. Nah, ini pasti sudah di tengah gitu ya. Ini sudah di posisi center. Kemudian kita edit tombolnya ini. Untuk zoom in zoom out, bagi kalian yang menggunakan mouse ya, silahkan tekan CTRL, kemudian scroll atas, scroll bawah ya. Saya ini untuk zoom in zoom out. Ini kita edit tombolnya yang lebih kecil lagi. Saya mau tombolnya ini ada sedikit round di sudut-sudutnya ini ya. Jadi kita edit sebelah sini. Nah, kita ganti jadi 50. Nah, jadi dia menjadi objek oval gitu ya. Untuk tulisannya saya ambil dari sini. Biaya kita taruh di atas.
Oh ya, di sebelah kiri ini adalah tampilan layer ya. Jadi objek-objek yang ada di dalam desain itu disusun berdasarkan layer. Layer itu lapisan. Jadi misalnya ini kan, ini ada di tulisan ini, ada di atas tombol. Nah, kalau kita taruh ke bawah, ya di bawah rectangle ini, nah ini akan merubah posisinya di belakang tombol. Ini supaya tidak bingung, kita kasih nama rectangle-nya jadi tombol ya. Oke, ini kita ganti menjadi apa ini? Daftar atau booking. Ya tidak usah sama-sama ini, nggak apa-apa salah. Kemudian setelah ini yang kurang adalah background. Oke, kita ambil background di plugin Unsplash ya. Bacanya apa ya? Unsplash, Unsplash, terserah. Kemudian kita cari gambarnya Jeep. Tadi kan saya gambarnya Jeep ya. Saya tamu yang ini. Nah ini. Saya sesuaikan dengan yang contoh tadi ya. Nah, ini sudah dapat backgroundnya. Supaya gambarnya ada di belakang sini, ya, kita tinggal tarik saja ke sini. Nah, sini. Nah, kemudian kita geser. Sesuaikan lebarnya. Oke. Nah, kalau kayak gini kan tampilannya sebenarnya sudah proporsional, namun masih wagu gitu ya. Ya, karena ada beberapa tulisan yang kurang terlihat. Nah, seperti ini kan kurang terlihat, kurang terbaca gitu ya. Kita atur lagi backgroundnya. Kita klik backgroundnya ini ya, di sebelah kiri layer ini. Kita klik, kemudian di sini kita atur bagian exposure. Kita turunkan exposure-nya supaya jadi lebih gelap ya, backgroundnya jadi lebih gelap. Kemudian teks paragraf ini kita ganti jadi warna putih. Ini juga tulisan ini di warna putih atau warna oranye. Temanya kan ini warna oranye putih hitam ya. Ini kita kasih warna hitam. Kita kasih warna hitam, tapi transparansinya kita kurangi. Kemudian kita kurangi sampai 57 transparansinya. Ini kita ganti warna oranye lagi. Dan untuk menunya kita ganti warnanya jadi putih. Oke. Tombolnya kita ganti warna oranye tadi. Tulisannya warna putih. Tulisannya kita
ubah jadi bold ya. Oke. Nah, kemudian kita akan bikin bagian ini ya. Ini komponennya namanya slider ya. Nanti misalnya kalau websitenya jadi itu ketika kita klik sini itu berubah, dia berpindah gitu ya, putih-putihnya itu berpindah. Kita bikin caranya dengan kita buat elips sini, buat satu dulu. Ketika kita buat ini lingkaran ya, ini lihat ukurannya ya, W dan H-nya, width dan height, tinggi dan lebarnya itu harus sama, misalnya 30-30. Oke. Atau lebih kecil lagi, 21 kecil. Oke, segini ya, 17. Kita taruh di sini. Oke, ini kita nggak usah kasih warna dulu. Kita duplikat, CTRL D seperti biasa, kemudian kita tarik ke bawah di sini, kemudian CTRL D lagi, CTRL D lagi. Ya, karena ada 4 halaman ya. Setelahnya ini ada 4 tampilan nanti. Nah, yang paling atas ini kita rubah menjadi warna putih. Ini yang bawah masih kurang kontras sama yang atas. Kita hitamkan lagi. Oke, ini tampilan awal dari landing page untuk company profile.